Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, hari biasa khusus Advent, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamakan dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, orang Latin bilang, "Nomen est omen." Nama adalah tanda. Orang tua ketika memberi nama kepada anak, ia tidak sekedar supaya anaknya bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nama bukan sekedar pembeda antara saya dan dia, saya dengan mereka. Tapi di dalam nama itu terkandung harapan atas anak yang mendapat nama itu. Nah, hari ini baru saja kita mendengar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, proses sunat dan proses pemberian nama oleh Zakaria, bapaknya, kepada anak laki-lakinya yang baru dilahirkan oleh Elisabet. Zakaria sebagai seorang ayah punya hak penuh untuk memberi nama kepada anaknya. Orang sangka bahwa Zakaria akan memberikan nama kepada anak laki-lakinya yang baru saja lahir juga dengan nama yang sama, nama Zakaria, supaya anak yang dilahirkan ini menjadi penerus klan, penerus keluarga, penerus terah keluarga. Tapi Zakaria tidak memilih yang biasa terjadi, sebab ia ingat akan pesan malaikat Tuhan saat ia dulu sebelumnya pernah melaksanakan tugas imamatnya, membakar korban ukupan di ruang Maha Kudus di Bait Allah. Ketika itu ia mendengar pesan dari malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Pesannya adalah ketika dikatakan bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dalam usia tua, lalu Zakaria ini mendapatkan pesan dari malaikat Tuhan dengan mengatakan demikian, "Hendaklah engkau menamai anak laki-lakimu dengan nama Yohanes." Dan ketika tiba saatnya Zakaria memberi nama kepada anaknya, ia menyebutkan nama anaknya adalah Yohanes. Maka lidahnya yang keluh dan bisu terlepas dan bisa berkata-kata lagi dengan baik dan memuji Allah. Maka ketika melihat pemandangan itu, semua orang takjub, semua orang heran. Karena mereka mengenal selama itu Zakaria dibuat bisu oleh Allah, dibuat lidahnya keluh. Dan ketika menyebutkan siapa nama anaknya,
Dan Zakaria mengatakan nama anakku adalah Yohanes. Pada saat selesai menyebut nama itu, menuliskan nama itu, ketika sesudah menuliskan nama itu, lidahnya yang keluh, lidahnya yang bisu, bisa berkata-kata dengan baik. Maka semua orang lalu menjadi heran, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudariku yang terberkati, anak laki-laki itu yaitu Yohanes memang dipilih untuk menyiapkan banyak orang untuk siap menyambut kedatangan dia yang lebih besar darinya. Seorang pribadi yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang berkarya dengan cara yang sama sekali baru, hadir dan berkarya dalam diri Yesus Kristus Tuhan yang kita sebut sebagai Allah Immanuel. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Immanuel, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. O Immanuel, Raja dan Pemberi hukum kami, harapan dari semua bangsa dan keselamatan mereka, datang dan selamatkanlah kami, O Tuhan Allah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.